Oke, di sini kita lihat ada sebuah soal, di mana soalnya kita bacakan, dua buah benda yang bersentuhan mula-mula diam di atas lantai licin seperti gambar di bawah ini. Oke, ini gambarnya. Kemudian, jika pada benda pertama dikerjakan gaya sebesar 200 Newton, oke, maka tentukanlah percepatan masing-masing benda dan gaya kontak antar benda. Oke, jadi di sini yang pertama kita lihat adalah gambarnya, di mana benda pertama sebesar 70 kg yang kita simbolkan dengan benda A. Kemudian benda kedua adalah 30 kg yang kita simbolkan dengan benda B. Oke, kedua benda ini bergabung atau bersentuhan, kemudian didorong dengan gaya sebesar 200 Newton. Jadi yang ditanyanya di sini adalah maka tentukan percepatan, kemudian gaya kontak antar kedua benda. Jadi kalau kita gambarkan gaya kontaknya, di sini ada FAB, oke, gaya dorong antara benda A terhadap B. Kemudian di sini ada FBA, gaya dorong B terhadap benda A. Nah, jadi karena benda ini bergerak, berarti hukum Newton yang kita pakai adalah hukum Newton kedua. Berarti kita buat rumusnya sigma F sama dengan sigma M dikali A. Kenapa kita buat sigma M di sini? Karena bendanya ada dua atau lebih dari satu. Sesuai dengan permintaan soal, yang ditentukan adalah percepatan. Jadi di sini kita ubah rumusnya menjadi A sama dengan sigma F per sigma M. Kalau kita lihat ya, gaya yang mempengaruhi benda ini bergerak adalah gaya dorong. Berarti sigma F ini kita ganti menjadi F. Kemudian sigma M-nya ini karena bendanya 2, berarti kita buat MA ditambah MB. Berarti kalau kita buat seperti ini, A sama dengan F per MA ditambah dengan MB. Oke. Nah, karena F sudah diketahui, MA sudah diketahui, MB sudah diketahui, oke. Sekarang kita masukkan nilainya, berarti kita temukan A sama dengan F-nya tadi 200 Newton, oke. Kemudian MA-nya itu 70 kg ditambah dengan MB-nya itu sebesar 30 kg. Oke. Jadi kalau kita jumlahkan berarti A sama dengan 200 Newton per 100 kg. Karena 70 kg ditambah 30 kg hasilnya adalah 100 kg. Jadi kalau kita bagi berarti hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Jadi percepatannya sudah kita ketahui sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita akan mencari berapa gaya kontak antar benda. Oke. Nah, jadi gaya kontaknya di sini adalah gaya FAB atau FBA, di mana kedua gaya ini sebenarnya nilainya sama, di mana FBA itu sama dengan FAB. Sekarang kita akan membahas tentang benda A-nya dulu. Benda A yang senilai 70 kg. Berarti benda ini bergerak, kita gunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan MA dikali A. Oke. Nah, jadi kita perhatikan di sini gaya yang mempengaruhi benda A ini ada dua macam, yaitu gaya dorong dan ada gaya FBA. Oke, di mana gaya FBA ini arahnya ke kiri dan gaya dorongnya arahnya ke kanan. Berarti bisa kita buat bahwa gaya dorong dikurangi dengan FBA yang ini, oke, kemudian sama dengan MA dikali A. Karena gaya kontaknya yang ditanya di sini berarti dia FBA. Kalau kita ubah rumusnya, kita pindah ruaskan, berarti hasilnya FBA sama dengan F dikurang MA dikali A. Oke. Nah, jadi kalau kita masukkan nilainya, F sebesar 200 Newton, oke. Sini F sama dengan 200 Newton dikurangi dengan MA-nya nilainya 70 dikali dengan percepatannya tadi sudah kita temukan nilainya 2 meter per sekon kuadrat, berarti dikali 2. Nah, jadi kalau kita kalikan berarti FBA sama dengan 200 Newton dikurang dengan 70 dikali 2 berarti 140 Newton. Jadi kalau kita kurangkan hasilnya FBA-nya sama dengan 60 Newton. Atau kita mencari FAB-nya, nanti nilainya adalah 60 seperti ini.
Oke, jadi untuk mencari FAB-nya ini berarti kita fokus untuk benda B. Oke. Nah, jadi gaya mempengaruhi benda B ini adalah FAB. Berarti kita buat di sini FAB sama dengan MBA dikali A. Jadi kalau kita masukkan nilai MB dengan nilai A-nya, berarti kita temukan FAB sama dengan MB-nya nilainya 30 kilogram. Oke, dikali dengan percepatannya tadi 2 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau kita kalikan hasilnya adalah 60 Newton. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa nilai FBA ya itu sama dengan nilai FAB, sama-sama nilainya 60.